Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sudah May yahdihillahu bongkar. fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslimin katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang tak terhingga banyaknya. Pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap pada subuh dalam rangka mentadaburi, mempelajari secara gramatika Al-Quran satu ayat per satu ayat dan kita ulik-ulik sehingga kita memahami makna perkata dan perubahannya dan kita telah mendengarkan perubahan itu. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 105 di bawah bimbingan Bu Rizal didampingi Ibu Zulfa Hamidah Zubir. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusinya. Dan kita lanjutkan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiyan wa dunal jahri minal qaul wadunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asali wala takum minal ghafilin. Sadaqallahul azim. Dan engkau sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Itu rahmat itu. Kemudian Al-A'raf ayat 204. Dalam berdoa dan berzikir, ya, kita dipesankan melalui ayat ini, diperintahkan untuk dengan suara yang rendah dan lemah lembut, dan dijelaskan dalam surah yang sama, yaitu surah Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan rendah hati, merendahkan diri dengan suara yang lemah lembut. Sesungguhnya Dia, Allah, tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam melampaui sini adalah dengan suara yang keras sehingga orang lain terganggu di dalam berzikir. Itu pesan ayat ini. Kemudian dijelaskan juga di dalam surah Al-An'am ayat 63, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiyatan la in anjayna min hadhihi lanakunanna minasy syakirin.
Katakanlah siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat maupun di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia tidak menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang yang bersyukur. Jadi dengan rasa Allah menyelamatkan dirinya, dia bersyukur pada Allah. Itu maksud ayat ini. Kemudian dalam surah Al-A'raf 206 dijelaskan juga di situ bahwa bunyinya innallazina inda rabbaka la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu walahu sujada. Sungguh dia mereka malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka bertasbih atau mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Nah, akhir ayat ini, setelah baca ayat ini kita disunahkan untuk bertasbih dengan sujud tilawah. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Qaf, surah 50 ayat 39, kita diperintahkan untuk bersabar. Itu dikatakan pasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'in syamsi wa qabla urub. Maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Nah, ini suatu perintah bagi kita, dianjurkan untuk bertasbih pagi petang. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 186, Allah menjelaskan bagaimana posisi dia. Itu dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, maka sungguh aku dekat, sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan bila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu mendapat kebenaran. Ayat ini menjelaskan kepada kita pertanyaan tentang diri Allah itu langsung dijawab oleh Allah bahwa Pak inni qarib, segera dijawab. Maka puji budak watadai zadaa. Jadi janganlah kita minta doa dengan perantara, itu minta langsung. Itulah ayat ini dikatakan kepada kita. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulid'ullaha wad'ur rahman ayyam tad'u falahu al-asma'u al-husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Katakanlah serulah Tuhan atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja kalian seru, dia mempunyai nama Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam solatmu, jangan pula merendahkan. Carilah di tengah-tengah di antara keduanya. Pesan ini sesuai dengan ayat yang sebelumnya, kita bersuara lemah lembut dalam berdoa, dalam solat segala macam, sehingga orang lain tidak terganggu dan kita menjadi khusyuk. Kemudian ayat 205, wadunal jahri minal qauli bil udu wal asali wala takum minal ghafilin. Dan tidaklah dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Jadi kalau kita berdoa, bersolat, baca terlalu kencang, itu masuk orang yang lalai karena mengganggu orang lain. Nah, kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 116, Allah mengetahui tentang diri kita, tetapi kita tahu tentangnya. Sudah dikatakan, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Innaka
Alamul ghuyub, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, kemudian dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. An-Nahl 13. Maka dijelaskan juga dalam surah Ibrahim 34. Wa atainakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha innal insana lazalumun kafar. Di situ dia Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dengan segala engkau mohon kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya, menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kikir, sangat ingkar nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Itulah manusia. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita untuk berdoa, berzikir dengan suara yang lemah lembut, baik pagi dan petang, agar orang lain tidak terganggu dan kita tidak termasuk orang yang lalai. Mudah-mudahan dengan kita mentadabur ayat ini, kita akan melakukan berdoa secara lemah lembut dengan diri sehingga kita bisa memahami, menikmati apa doa kita dan orang lain tidak terganggu. Nah, kita orang dia baca Al-Quran tapi dia tidak memperhatikan ayat 205, 204, 205 Al-A'raf ini. Dia main hantam saja dalam berdoa sehingga orang lain terganggu. Tapi itulah yang ada. Kalau kita memberitahu marah, tapi kita beritahu Gangguan sinyal. Hilang Pak. Ya, gangguan sinyal kali. Masih. Oleh karena itu, mohon dimaafkan atas kekeliruan kami dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.